Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 201111112. Saya kelas PAI 3D, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video terkait tugas mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Robi Rendra Tribuana MH, dengan judul am dan khos, perbedaannya, pembagiannya atau macam-macam, dan juga contohnya. Nah, yang pertama, sebelum kita memahami terkait dengan tentang am dan khos, kita harus terlebih dahulu memahami pengertiannya. Pengertian am, ya. Pengertian am menurut usul fikih adalah lafaz yang mencakup akan semua apa saja masuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan satu ketetapan atau makna yang berlaku, yaitu lafaz yang tidak mengandung arti lain. Nah, kemudian pengertian khas atau khos, ya, pengertian khos. Khos menurut bahasa ialah lawan dari pada am, lawan kata dari am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad. Nah, menurut usul fikih, khos ini adalah suatu yang tidak mencapai sekaligus dua atau lebih tanpa batas. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan nih. Perbedaan antara am dan khos. Am ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak. Sekali lagi, am ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk di dalamnya dan memiliki ciri-ciri terkhusus. Sedangkan khos kebalikannya, yaitu khos adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal, baik menunjukkan jenis, macam-macam, ataupun isim dalam jumlah yang pasti. Kemudian pembagian am dan contohnya. Pembagian am ini ada 3. Yang pertama, lafaz umum yang dikehendaki keumumannya secara pasti, yaitu lafaz-lafaz umum yang disertai qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah itu tanda, ya. Lafaz am yang tidak mungkin bisa ditaksis. Apa contohnya? Pada surat Ad-Hud, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Kemudian yang kedua, lafaz am yang dimaksud secara qat'i, khusus. Jika tadi umum, ini khusus, yaitu didampingi dengan qarinah atau tanda tadi yang menghilangkan keumumannya. Nah, contohnya adalah pada surat At-Taubah ayat 120, yang artinya tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam sekitar berperangan, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah. Kemudian yang ketiga, lafaz am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus, seperti lafaz umum yang tidak ditemukan adanya tanda yang menunjukkan ditaksis. Sekali lagi, lafaz am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus. Ini yang ketiga. Contohnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, pada lafaz tersebut wanita-wanita yang ditolak terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Selanjutnya, pembagian khas. Jika digartikan bila lafaz tersebut diungkapkan dalam bentuk ataupun karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, diungkapkan dengan menyebutkan jumlah dan bilangan dalam satu kalimat. Kedua, menyebutkan jenis ataupun golongan
atau nama sesuatu atau nama seseorang. Kemudian yang ketiga, sesuatu lafal yang diberi batasan dengan sifat atau idofah. Contohnya bentuk mutlak, yaitu lafaz khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Apa contohnya? Hukum zakat fitrah adalah satu sok, ya, ketentuannya itu. Kemudian bentuk khas muqayyad, lafaz khas yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya masalah bersuci, berwudu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai am, khos, pengertian, perbedaan, kemudian macam-macam dan juga contohnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.